beribadah. Kita akan memasuki dan memulai ibadah kita. Kita masuk ke saat teduh. Amin. Saudara-saudara terkasih, nama minggu kita adalah Minggu Pantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Saudara yang terkasih, mari kita menghadap Tuhan dan memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, wahai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa, Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, Engkau melihat penderitaan bangsa kami dan seluruh bumi ini yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 ini. Namun di tengah-tengah penderitaan oleh karena COVID-19, masih ada kekerasan karena perang di beberapa belahan bumi ini. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan mereka yang tengah menghadapi peperangan karena perebutan kekuasaan. Banyak yang menderita dan sengsara, terlebih anak-anak dan perempuan. Satukanlah mereka dan jauhkan dari peperangan. Berikan damai yang daripada-Mu, sehingga sukacita-Mu menyertai kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyak penderitaan yang berat dan keras. Namun hamba-Mu Paulus menyuruh kami supaya bersukacita dengan orang-orang yang bersukacita dan menangis dengan orang-orang yang menangis. Karenanya kami tidak boleh hanya memikirkan diri kami sendiri, namun harus semakin tergerak untuk berbalas kasihan kepada saudara-saudara yang lain, terlebih dalam menghadapi kesusahan sekarang ini. Jadikanlah kami supaya semakin peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa, tidak ada yang kalah di dalam penderitaan akibat
akibat pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, benar kami harus menghadapi berbagai penderitaan karena kami percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi penderitaan dan kesusahan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Tetapi tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis itu lari dari hadapannya. Kami percaya bahwa penderitaan akan berakhir dan Engkau tidak akan membiarkan penderitaan terus menyusahkan hati kami. Kuatkan kami supaya tetap setia ketika menghadapi penderitaan, supaya kami tidak kalah walaupun penderitaan itu begitu berat dan menyusahkan hati kami. Tetapi Engkau akan mengakhirinya supaya kami bersukacita pada akhirnya. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkan kami dari segala murka kami dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pikul laku yang kupasang dan berbelajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
dalam Ulangan 31 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kita baca secara responsif. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan negeri Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kau ikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan nista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan khotbah dalam minggu ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan tertulis seperti ini. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu Kantate adalah minggu yang mengarahkan kita, mengundang dan mengajak serta memanggil setiap orang yang percaya untuk masuk ke dalam barisan dan arak-arakan dalam rangka menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Seiring dengan itu juga arti Minggu Kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam situasi dan realita yang kita hadapi saat ini juga tidak akan menutup gerak dan aksi kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab telah begitu banyak yang Dia perbuat bagi kita umat kesayangannya. Kesungguhan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan adalah sebagai bukti sikap dan pengenalan kita akan kasih-Nya,
akan juga menghasilkan kekuatan baru bagi kita dalam mengarungi kehidupan ini, sekaligus memutus mata rantai penyakit yang menghadirkan ketakutan yang luar biasa bagi dunia ini secara global. Nyanyian baru bagi Tuhan tidaklah sebatas syair dan kata-kata sebagaimana lazimnya dinyanyikan oleh orang-orang yang ahli dalam tarik seni suara, dan bahkan juga bukan sebatas kumpulan kor yang sering dikumandangkan dalam ibadah-ibadah persekutuan di gereja. Tetapi nyanyian baru yang dimaksud adalah sikap dan komitmen kita untuk memperbaharui hidup, juga memperbaharui cara kita menggerakkan kehidupan agar tidak lagi syarat akan kepentingan dunia, melainkan hidup yang akan kita perlihatkan sebagai nyanyian yang baru adalah kerinduan dari suatu hidup yang menggambarkan ketaatan secara mutlak kepada Tuhan, yang selalu menciptakan hal-hal yang baru dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, totalitas kehidupan yang digerakkan serta dimotori oleh kuasa kasih Tuhan Yesus Kristus yang terpancar dalam tingkah laku kita, itulah sesungguhnya nyanyian baru yang harus dikumandangkan, diperdengarkan setiap orang-orang yang percaya akan kasih Kristus. Itulah kantata yang sesungguhnya, itulah nyanyian yang baru, yang hakiki, yang sungguh-sungguh diperlihatkan pribadi yang sangat rindu bersama dan begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Hal yang mudah dan cepat untuk kita perankan bagaimana sikap dan perasaan kita atas kemurahan dan keberkahan Tuhan adalah lewat nyanyian. Dikala sedih dan susah, dengan respon yang cepat dapat kita tuangkan dengan nyanyian. Misalkan, Sai patuhu rohati. Ungkapan ini memperlihatkan hati dan jiwa yang benar-benar menyerah pada kuasa Tuhan. Jikalau tidak, dia akan kalah dan jatuh luluh lantah. Demikian juga di saat senang, dengan respon yang sangat spontan dapat kita perlihatkan melalui ekspresi kita bernyanyi. Misalnya, sungguh riang hatiku. Itulah contoh dan gambaran bagaimana kita menerjemahkan, mengejawantahkan kebaikan Tuhan lewat aksi dan gerakan kehidupan kita yang kita gambarkan dan kita aktualisasikan sebagai nyanyian yang baru bagi Tuhan. Seiring dengan Tobe atau Tobik minggu hari ini menyanyikan keselamatan yang dari Tuhan, Tobik ini mengarahkan kita untuk mampu melihat. Ada kalanya kita tidak mampu melihat kebaikan Tuhan ketika sesuatu menerpa dan juga menekan kehidupan kita. Kita mampu melihat kebaikan Tuhan hari ini, esok, hari ini kita diberi kesempatan untuk hidup, bernapas, dan esok kita akan melihat ada kebaikan Tuhan lewat kemurahannya mempersiapkan kehidupan yang kekal. Pemberian esok akan nyata bagi kita jika pemberian hari ini benar-benar kita syukuri, yang kita maknai sebagai nyanyian yang baru bagi Tuhan. Hidup hari ini harus kita maknai tidak hanya sebatas melalui atau melewati, tetapi untuk memperteguh, membangun dan memperkuat benteng iman pertahanan kita agar memperoleh keselamatan yang sesungguhnya esok dan sifat kehidupan yang dijanjikan oleh Allah, kehidupan yang tidak temporer tetapi kehidupan yang kekal. Siapakah yang berhak mendapatkannya? Adalah mereka yang dilayakkan Tuhan
oleh karena kesungguhannya taat total di bawah kendali dan kuasa Tuhan. Ada begitu banyak dari kita yang cukup mahir bernyanyi dan menyanyikan banyak lagu, bahkan suaranya sangat nyaring dan merdu, akan tetapi hanya sekedar dan sebatas pandai untuk menyanyikan. Demikian halnya juga ada begitu banyak dari saudara-saudara kita di beberapa kumpulan kor paduan suara di gereja memperdengarkan lagu pujian. Namun sejatinya mereka hanya memperdengarkan dalam rangka orientasi agar sekelilingnya bisa melihat siapa yang memperdengarkannya. Tidak berupaya dikala memperdengarkan lagu pujian tersebut agar orang di sekitarnya mampu melihat Allah yang dimuliakan dalam kidung pujian dan kor mazmur tersebut. Orientasi daripada pujian nyanyian setiap syair yang kita kumandangkan bukan dia yang menyanyikan, tetapi orientasi dari kemampuan dan kemahiran kita mengumandangkan sebuah lagu pujian adalah Allah yang tinggal di surga dan selalu mendengarkan seruan dan pujian kita. Bahkan nyanyian yang tergambar dalam corak tingkah laku, perbuatan, etika, sikap, dan prinsip kehidupan adalah hal yang dinantikan Tuhan setiap hari kita perlihatkan. Supaya dalam setiap lagu pujian yang kita kumandangkan harus juga dibarengi transformasi atau perubahan total dari yang menyanyikannya. Misalkan seseorang menyanyikan lagu tentang pengampunan dosa, maka lagu dan syair pengampunan dosa tersebut akan membawa dan mengundang, mengarahkan seseorang yang menyanyikan kepada momen transformasi, perubahan secara total, ada pertumbuhan. Sejatinya melalui sikap kita, perilaku kita, tingkah laku kita, perbuatan dan perkataan, bahkan persekutuan kita yang benar di tengah-tengah dunia ini dan di hadapan Allah adalah nyanyian yang baru. Nyanyian yang layak kita perdengarkan kepada Tuhan. Apakah sikap dan tindakan yang selalu dipenuhi dengan dendam? Apakah nyanyian yang harus kita perlihatkan dan kita perdengarkan kepada Tuhan adalah kerinduan kita yang selalu gemar mewartakan informasi dan berita hoax? Tidaklah seperti itu bagi orang-orang yang percaya, yang mengenal Tuhan dengan benar, yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang rindu bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Makna dan pemahaman yang demikianlah yang harus kita imani dalam minggu ini, yaitu Minggu Cantate. Minggu yang mengarahkan, mengajak serta memanggil kita untuk memperlihatkan etika dan cara hidup yang hampa dan kosong tanpa Tuhan. Dalam artian kehidupan yang akan dan selalu mau bersama-sama dengan Tuhan. Itulah nyanyian baru yang akan dikumandangkan orang-orang yang percaya, agar seluruh bangsa dan bumi dan makhluk di dalamnya juga turut melihat dan memahami betapa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu membingkai, menghiasi kehidupan orang-orang yang percaya dengan janji dan berkat, sekalipun realita dan konteks kehidupannya banyak mengarungi kesusahan, seperti halnya yang kita hadapi saat ini. Apa motif dan dasar kita untuk berkantate? Dan untuk apa kita diundang, diajak, dipanggil untuk berkantate? Jawabnya, karena hanya Tuhanlah satu-satunya Allah bagi kita. Tuhan yang menuntun langkah dan perjalanan orang-orang yang percaya. Dalam setiap perjalanan waktu demi waktu, bahkan detik demi detik perjalanan dalam hidup ini, Tuhan selalu mengerjakan
pekerjaan-pekerjaan dan karya-karya yang terbaik bagi orang yang dikasihinya. Bukankah seorang orang tua yang baik selalu mengerjakan dan mempersiapkan hal-hal yang baik bagi anaknya? Melebihi itu juga kasih dan perhatian Allah bagi orang-orang yang percaya. Dan untuk itulah saya, saudara, kita diundang, diajak untuk berkantate, mengabarkan keselamatan. Apakah yang harus kita kabarkan? Yaitu karya keselamatan yang belum pernah didengar dan dialami oleh manusia. Karena hanya Allah yang mampu melakukan dan mengerjakannya. Itu diperbuat Allah bagi kita dan bagi orang-orang yang percaya. Kebaikan Tuhan menghadirkan tidak hanya kekuatan, tetapi hal-hal yang baru dalam kehidupan kita di dunia ini. Sampai dengan masa datangnya Yesus kelak yang kedua kali, menghadirkan kekekalan, kehidupan yang abadi. Haruslah kita respon dengan janji, agreement kita tidak akan pernah berpaling dari Tuhan, sebagaimana yang diperlihatkan oleh umat Israel dikala dalam perjalanan menuju Kanaan dari Mesir. Ada tidak begitu sedikit tapi sungguh sangat banyak dari kalangan umat Israel yang begitu dengan gampang dan mudahnya berpaling dari kuasa Tuhan, padahal Tuhan Allah sudah berkarya membawa dan membebaskan umat tersebut. Kesungguhan menuruti kehendak dan rencana Tuhan adalah juga pemahaman yang kedua tentang nyanyian yang baru. Dan untuk itulah kita, saya, saudara, diundang hari ini untuk bernyanyi. Perenungan rohani kita akan firman Tuhan lewat khotbah hari ini akan memampukan kita untuk menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Secara umum isi keseluruhan kitab Wahyu menyatakan, mengungkapkan, membuka seluruh dari sesuatu yang tersembunyi. Apa yang tidak mampu dilihat manusia secara kasat mata, dalam kitab Wahyu jelas-jelas diperlihatkan, diungkapkan sesuatu yang akan terjadi esok. Dalam kitab Wahyu bagi kita jelas diperlihatkan dan membuat dengan nyata dan jelas, serta menceritakan apa yang akan terjadi esok, yang digambarkan juga dalam perjalanan hari-hari yang dilalui oleh umat manusia. Allah lewat dan melalui kuasanya membuka bagi kita manusia kuasanya, kemuliaannya, hakikatnya, sifatnya, kehendaknya, jalannya, dan rencananya, agar kita manusia semakin dapat mengenal dalam sikap, sifat, hakikat, dan jati diri Allah, sebagaimana saya bisa jelaskan dan gambarkan tadi. Bila Yesus tetap tinggal dan selalu mendapat tempat dalam hati dan kehidupan kita, maka iblis, setan, tidak akan mampu lagi bertahan dan tidak akan mempunyai tempat lagi di dalam hati, di dalam perenungan, di dalam pikiran kita, walaupun kita harus menderita. Ingat saudara-saudaraku, orang yang menderita tidak serta-merta dia selalu dikendalikan oleh iblis. Tetapi orang yang menderita ada karena iblis tidak punya tempat dalam penderitaannya. Ada kalanya dalam penderitaan dan kesusahan orang yang percaya, iblis selalu berupaya untuk masuk dalam penderitaannya, menawarkan pertolongan, menawarkan bantuan. Tetapi kita harus ingat, pertolongan dan bantuan Tuhan yang sesungguhnya itulah kekuatan yang harus kita syukuri sebagai nyanyian yang baru. Hal itulah yang akan dinyatakan, diungkapkan, dibuka, dan dijelaskan, diceritakan dalam firman Tuhan khotbah minggu ini dalam Wahyu pasal 12
ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, di mana ada diungkapkan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurafinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini adalah gambaran sebuah cerita tentang peperangan dan perjuangan orang yang percaya tidak mendapat kekalahan, tetapi mereka mendapatkan kemenangan. Suara itu tentu suara dari orang yang datang dan keluar dari kesusahan besar selama di dunia ini, karena benar-benar mereka dibenci. Tetapi rasa benci yang mereka dapatkan tidak akan menjadikan mereka luluh layu, tetapi rasa benci yang selalu dialami dan dirasakan oleh orang-orang yang percaya dari kekuatan-kekuatan iblis dalam dunia ini menjadikan iman mereka semakin imun, menjadikan kehidupan mereka tahan uji, punya nilai kompetensi yang tinggi secara rohani di hadapan Tuhan. Akibat daripada kemenangan yang dianugerahkan oleh Tuhan, mereka tidak akan menderita, mereka tidak akan lapar, tidak akan dahaga lagi, matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Inilah menjadi cerminan dari nyanyian kita kepada Tuhan, merespon kebaikannya. Seseorang yang menghadiahi kita dengan pemberian yang mahal, harus kita respon dengan ucapan terima kasih. Seseorang yang tidak merespon apa yang didapatkan dari orang lain, itu menggambarkan kehampaan. Kehampaan iman, kehampaan pengharapan merupakan sebuah dekadensi yang begitu menakutkan dalam perjalanan kehidupan manusia dalam dunia ini. Sehingga berilah hidupmu, imanmu, pengharapanmu senantiasa tidak pernah hampa dan kosong, namun selalu berisi tentang kerinduan, tentang keinginan, kesungguhan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kalau manusia berusaha untuk memiliki sesuatu yang indah dalam dunia ini, haruslah juga dibarengi dan diseimbangkan dengan kesungguhannya mengikut Tuhan secara benar, yang benar-benar sebagai nyanyian kita kepada Tuhan. Kekuasaan Dia yang diurafinya, yang dimaksud adalah Yesus Kristus. Dialah yang memenangkan setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, atas kebaikan dan kesungguhan, kelemah lembutan, Tuhan Yesus mengorbankan hidup dan nyawanya agar orang-orang yang percaya dan mengikutinya mendapatkan kemenangan. Pengorbanan dan penderitaan Yesus adalah hamparan kemenangan yang akan dinikmati setiap orang yang percaya. Jadi jangan takut terhadap apa yang akan kau hadapi dan yang akan engkau jalani dalam dunia ini. Dalam kitab Wahyu juga ada dinyatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Ini akan menjadi kemenangan bagi kita yang dinyatakan dan diungkapkan dalam firman Tuhan minggu ini. Suasana hati dalam kehidupan kita yang saat ini sedang mencekam, panik, gelisah, takut akibat wabah pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi dan bahkan dihadapi oleh manusia secara global di dalam belahan dunia ini. Bahkan hampir seluruh bangsa-bangsa di dunia ini terganggu. Tidak hanya sudut finansial, tidak hanya sudut ekonomi, tetapi berdampak juga bagi jiwa-jiwa yang terganggu.
dan rasio berpikir kita. Namun orang yang sungguh-sungguh menyanyikan baru, nyanyiannya yang baru bagi Tuhan, lewat situasi dan kondisi ini, dia akan berkata, mampukan aku Tuhan bersaksi sebagai kidung dan pujianku dalam kesusahan, dalam tekanan, dan dalam penderitaan hari ini yang kualami, tidak akan menjadikan imanku semakin kerdil, tetapi memampukan saya melihat ada pemberian Tuhan yang begitu indah dan yang begitu baik, yang begitu manis, yang akan kau nyatakan esok hari kelak, dan itu hanya Tuhan berikan bagi orang-orang yang percaya. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, bergembiralah senantiasa, bukan karena segala sesuatunya kita nikmati baik, tetapi karena Anda mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah kesusahan kita. Bergembiralah bukan karena setiap hari kita beroleh makanan yang enak, yang nikmat dan lezat, tetapi bergembiralah karena kita masih bisa bertahan hidup tidak dengan kondisi makanan yang berkecukupan. Bergembiralah bukan hanya ketika kita mendapatkan saudara-saudara yang benar-benar peduli, selalu memberikan bantuan, tetapi bergembiralah ketika orang lain tidak memperlihatkan kebutuhanmu, namun engkau masih bisa bertahan hidup. Kesungguhan kita untuk mampu bertahan hidup sebagai nyanyian baru bagi Tuhan, tanpa menghilangkan identitas, tanpa menghilangkan logo, simbol, imago diri kita sebagai milik Tuhan, hari ini benar-benar dipertaruhkan. Ketika kita kehilangan identitas, kuasa Tuhan tidak ada artinya bagi kita. Ketika kita kehilangan identitas rohani, maka Tuhan Allah yang menjadikan langit, bumi dan segala isinya tidak akan kita imani sebagai Allah yang mampu mengarahkan dan menuntun kita memperoleh kehidupan yang manis dan indah. Namun sejatinya nyanyian kita yang nyaring dan merdu kepada Tuhan adalah suara kejujuran kita. Nyanyian kita yang nyaring bagi Tuhan adalah kesungguhan kita berkata hari ini kepada Tuhan, saya mau ikut Yesus. Meskipun dalam dunia yang susah, meskipun dalam kekurangan, nyanyian yang baru bagi Tuhan. Jika seseorang mampu mempertahankan kesetiaannya sekalipun dalam tekanan kemiskinan, nyanyian yang baru bagi Tuhan adalah seseorang yang selalu mempertahankan karakteristik iman pengharapannya kepada Tuhan, sekalipun dia terancam tidak akan mendapatkan suplai makanan hari ini. Namun ingatlah, ada Allah yang tidak kita mengerti bagaimana dia mampu mencukupkan kita dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan ada kadang-kala orang yang begitu putus asa dalam kehidupan ini sehingga harus mengakhiri hidupnya dengan caranya sendiri karena putus asa. Kalaupun tidak se-ekstrim itu, banyak orang yang telah berubah menjadi seperti robot. Mereka melewati hari-harinya hanya sebatas rutinitas, makan, minum, tidur, duduk. Memang itu harus kita jalani, tetapi dalam kondisi yang seperti itu, dikala makan kita bersyukur, dikala tidur kita bersyukur, dan dikala duduk kita merenung, siapa saya di hadapan Tuhan dan apa yang telah saya berbuat pada Tuhan. Saya tidak akan bertanya apa telah Tuhan berbuat pada saya, karena tanpa saya tanya-tanya pun Tuhan telah begitu banyak melakukan perbuatan yang ajaib bagi kita. Sukacita kita lewat firman ini adalah kesungguhan kita mau disapa Tuhan. Dalam sapaannya kita merespon, ini aku Tuhan, tetap akan menjadi pengikut. Senantiasa mengenal dan mengimani perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dalam masa sulit pun engkau selalu menghadirkan
yang artinya Allah, hal-hal yang indah juga bagi kita. Engkau yang artinya Tuhan selalu juga menjanjikan upah yang akan kita peroleh, upah yang akan kita nikmati karena kemauan kita. Sama seperti seorang hamba, ketika dia akan diupah dan dipekerjakan kepada seseorang yang punya ladang, punya tempat pekerjaan, seorang yang punya ladang dan pekerjaan tersebut akan menjanjikan engkau akan mendapatkan upah. Dan si pemilik daripada usaha yang dimaksud akan melihat dan meneliti sampai berapa taat hamba tadi mampu melakukan tugasnya. Hamba yang taat akan mendapatkan upah. Siapakah hamba yang taat? Yang tergambar dalam firman Tuhan minggu hari ini adalah orang-orang yang tidak hanya fisiknya menggambarkan kesetiaan, tetapi hati dan imannya. Dimanapun jemaat Tuhan hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan, kiranya akan semakin mengundang, semakin menggerakkan hidupnya untuk menyanyikan nyanyian baru. Nyanyian kita yang baru bagi Tuhan adalah komitmen kita hari ini untuk tetap mengandalkan Tuhan. Karena gambaran keselamatan yang akan kita dapatkan sudah juga tergambar hari ini lewat kasih Tuhan memberi kita nafas kehidupan. Demikian juga pemberian yang agung dan besar akan dianugerahi bagi orang-orang yang percaya. Berkata-katalah dengan selalu mengedepankan perbuatan etika hidup rohani yang dikehendaki Tuhan, kesungguhan menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada kuasa dan genggaman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terpuji dan dimuliakanlah nama-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kami sungguh bersuka cita atas sapaan firman Tuhan yang mengundang kami untuk senantiasa mengenal dan mengimani perbuatan Tuhan yang luar biasa. Dalam masa sulit pun Engkau selalu menghadirkan hal-hal yang baru bagi kami, yang layak juga dipahami oleh dunia ini dan segala isinya sebagai karya Tuhan yang kudus. Apa yang telah Tuhan tetapkan hari ini untuk kami imani adalah bukti kebaikan Tuhan yang tidak hanya menghadirkan sukacita hari ini, tetapi juga kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi kami orang yang percaya akan kuasa-Mu. Patrikanlah ya Tuhan firman-Mu yang berkumandang hari ini, membentuk karakter kehidupan kami yang selalu rindu memperlihatkan sikap dan prinsip hidup yang selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Dimanapun jemaat-Mu hari ini boleh mendengarkan firman, jadikan mereka menjadi jemaat yang tangguh, kuat, dan memiliki komitmen untuk senantiasa diam di dalam pengharapan. Engkaulah yang menguatkan dan memberkati setiap orang jemaat-Mu yang lemah dan sakit, yang sedang berkumpul, hingga mereka boleh merasakan ada sukacita dan menuntun setiap jemaat-Mu untuk bersyukur oleh karena penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuntun dan pimpinlah kami dalam menafati hidup ini di dalam hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami tidak kehilangan jati diri sebagai gambar dan rupa Tuhan. Meskipun kami menghadapi gelombang pergumulan dan kesusahan, khususnya dalam masa-masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda seantero dunia ini, di tengah ketidakberdayaan kami hanyalah mengandalkan kuasa kebaikan dan kemurahan Tuhan. Jadikanlah masa dan situasi ini tidak hanya kami lalui, tetapi juga membentuk kehidupan rohani kami menjadi iman yang teruji. Berkati dan Engkaulah ya Tuhan Allah yang melindungi dan menjaga kami
sama seperti menjaga biji madu. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu mampu memutus mata rantai kesusahan yang sedang kami hadapi. Ingatkan kami juga supaya dalam hari-hari perjalanan kehidupan ini selalu mengandalkan kasih dan kebaikan yang selalu dan senantiasa. Janganlah kiranya dengan kesusahan yang kami hadapi menjadikan iman kami kerdil hampa dan kosong, tetapi sebaliknya akan semakin memperjelas sikap kami sebagai pengikut Tuhan yang setia. Sebab bagi orang-orang yang setialah Tuhan menganugerahi berkat dan sukacita. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa di sorga, di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita kumandangkan siar pujian sembari kita mengumpulkan persembahan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dengan berbelas kasih kepada saudara, terlebih kepada mereka yang menderita karena pandemi COVID-19 sekarang ini. Peduli di segala penderitaan orang lain, saling menopang dan saling memberi, supaya tidak ada satupun yang putus asa. Tidak ada yang kalah di dalam menghadapi penderitaan akibat pandemi COVID-19 ini. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadikanlah kami menjadi orang yang peduli dengan penderitaan orang lain. Selama kita di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan. Karena itulah, setialah memegang kebenaran firman Allah, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan iblis di gurun pasir. Iblis lari dari hadapannya. Segala penderitaan akan berakhir, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menyusahkan kita. Karena itu, tetaplah rendah hati, jangan kalah terhadap penderitaan, walaupun berat dan menyusahkan. Percayalah bahwa Tuhan akan mengakhiri penderitaan.
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.